Dok, siapa aja yang boleh dan siapa aja yang nggak boleh ketika melakukan proses akupuntur anti-aging ini? Yang pertama yang nggak boleh itu adalah pada ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui, terutama di kurang dari 6 bulan ya. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah ibu yang sedang hamil. Kenapa? Karena akupuntur itu bisa merangsang kontraksi dari uterusnya atau kontraksi si rahimnya. Maka harus tergantung nih, harus dilihat dulu nih pada kondisi setiap orang masing-masing. Apa sih yang paling boleh? Yang paling boleh adalah pasien-pasien yang sudah mengalami proses aging, ya kan, apakah dia punya darah tinggi, hipertensi, pengen cuman kencang saja. Jadi hampir semua wanita laki-laki yang mengalami proses aging itu sangat baik untuk melakukan proses akupuntur anti aging ini. Karena akupuntur anti aging ini adalah melakukan proses secara alami dan juga mampu merangsang stem cell yang ada di dalam tubuh kita sendiri, dan juga efek samping yang sangat minimal karena semua proses yang terjadi itu merangsang sistem alamiah yang ada dalam tubuh. Jadi sangat aman. Dok, pada kasus apa aja sih ini paling disarankan? Satu, tentunya yang sudah turun. Yang pengen anti-aging turun, ini adalah bagus banget. Kedua, orang-orang yang sudah mulai masuk-masuk perimenopause atau masa menopause, ya kan? Dimana sudah mulai macam-macam masalahnya, mulai dari susah tidur, sakit linu kanan kiri, emosi yang nggak stabil, berat badan yang naik, gitu kan. Kemudian gangguan hormonal lainnya, ini sangat bagus, pakai banget. Apalagi kita sudah mengkombinasikan juga dengan macam-macam. Di sini pun kita memiliki treatment yang dikombinasikan dengan suplementasi untuk meningkatkan fungsi tubuh kita. Karena saya sendiri sebagai dokter functional medicine atau dokter anti-aging, yang nanti kita bisa mengkombinasikan dengan pemeriksaan hormonal, kemudian program anti-aging, mulai dari gaya hidup, suplementasi, dan semuanya sudah sangat lengkap di sini. Dan untuk apa aja? Nah, yang kebotakan bisa nggak dok? Bisa banget. Wanita-wanita yang di atas usia 30-40, yang terutama berhijab, itu sering banget saya nemuin rontok. Statistik yang saya temuin ya, 8 dari 10. 8 orang yang mengalami kerontokan, baik yang ringan sampai berat. 5 atau 3 diantaranya itu mengalami kondisi kerontokan yang berat, mulai dari hampir sekitar 50 helaian kalau diambil gitu kan. Dari berhelai-helai itu yang agak lumayan, yang cukup membuat mengganggu, memang nggak kelihatan, tapi bayangkan kalau kita cantik-cantikin wajah kita, suami kita ngelihat, ternyata rambutnya rontok, rambutnya malah sampai botak. Waduh, jangan sampai. Rambut adalah mahkota, kita harus jaga rambut kita, karena itu yang paling pertama dilihat oleh pasangan kita. Dok, program ini bisa diikutin mulai usia berapa? Sebenarnya dari usia berapapun. Tapi karena ini adalah akupuntur anti-aging, jujur ya, orang berpikir penuaan itu terjadi pada usia 40. Salah besar. Penuaan mulai terjadi pada saat usia 25 tahun. Sekarang saya menemukan banyak banget penuaan dini pada pasien-pasien saya usia 20, 25 tahun, 28 tahun, mulai rontok rambutnya, mulai emosi yang nggak stabil, mulai ada proses kerutan. Kenapa? Karena terlalu banyak lifestyle yang bermasalah. Mulai dari makanan yang nggak pernah diatur, makanan junk food kebanyakan, terlalu banyak radiasi, baik dari HP, radiasi dari komputer, dan banyak hal sekali. Itu menyebabkan kenapa proses aging sering terjadi pada usia muda saat ini. Oke, pertanyaan bagus. Mungkin saya simpulin biar nggak bingung. Dok, apakah ada hubungan antara stres mental dengan proses aging? Ditanyanya adalah ada, pakai banget. Ada sebuah penelitian. Mungkin kalau cerita itu ada seorang, saya lupa ya cerita persisnya, cuman yang paling pasti dalam ceritanya simpulannya seperti ini. Ada seseorang yang dia itu pernah terkunci dalam sebuah lemari mesin pendingin ketika dia bekerja di restoran, itu adalah berarti mesin pendingin untuk daging-daging. Dia merasa dia terkunci, ya kan, dan akhirnya pada saat besok ditemukannya, dia dalam kondisi membeku, rambutnya rontok, uban dalam kondisi yang drastis, padahal hanya terjadi dalam waktu 1 malam. Ya, yang diambil dari kesimpulan itu adalah pikiran kita itu mampu menciptakan fungsi biologis yang ada dalam tubuh kita. Artinya, pada saat seseorang stres, kondisi sistem imunitas terjadi pada saat paling drop di situ.